dalam bagi siapa? Bagi semuanya, ya. Nah, next next slide. Mungkin ini juga sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Bisa ke next slide. Di tempat yang lain sudah berubah belum slide-nya? Ya, baik. Jadi yang akan kita gunakan untuk menilai kelayakan ini adalah menggunakan metode analisis biaya dan manfaat. Jadi ibaratnya kamu tuh membandingkan lebih banyak mana antara biayanya atau manfaatnya. Nah, jadi semua aktivitas yang mau dilakukan itu kan pasti akan memiliki implikasi biaya. Nah, ini dibandingkan. Yang perlu juga ini adalah semua pembiayaan atau semua hal yang sifatnya di depan. Jadi kan sekarang jadi yang Anda rencanakan kan tahun ini, pengelolaannya kan 20 tahun. Jadi semua yang akan Anda hitung biaya dan yang itu adalah 20 tahun. Ya, next. Next lagi. Nah, jadi nanti yang harus dihitung atau yang harus dilakukan oleh setiap kelompok itu adalah menghitung biaya finansial dan ekonomi. Jadi per konsep. Jadi kalau punya 3 konsep berarti masing-masing konsep akan punya satu analisis finansial dan ekonomi. Jadi kalau ada 3 konsep berarti ada 6. Nah, apa perbedaan antara analisis finansial dan perbedaan ekonomi? Kalau yang finansial itu gampangannya adalah segala sesuatu yang terkait langsung dengan proyek. Jadi semua pembiayaan, semua manfaat yang terkait langsung dengan proyek. Misalnya, kalau kita bicara pembiayaan berarti ya biaya pembangunan, biaya pemeliharaan, itu adalah biaya langsung. Tapi kalau misalnya yang tidak langsung, manfaat yang tidak langsung itu adalah masuknya ke ekonomi, gitu ya. Itu hal yang mendasar yang yang membedakan keduanya. Dan kalau kamu melihat, kalau kelompok kalian di konsepnya itu melibatkan swasta, hal yang paling, kalau ekonomi, analisis ekonomi itu harus layak, semuanya harus layak. Tapi kalau analisis finansial, ada kemungkinan kurang layak. Nanti gimana solusinya nanti bisa kita bicarakan di belakang. Untuk konsep-konsep yang melibatkan swasta, sebaiknya sih layak ya, karena itu kan yang akan meyakinkan swasta akan melihat dari analisis finansialnya. Mana yang kemudian layak, seperti itu. Nah, kemudian karena ini tadi segala sesuatu yang kita hitung itu adalah di masa depan. Ibarat kamu punya uang 100.000 sekarang. Suara saya bisa kedengeran nggak? Ini di sini ramai banget. Bisa kedengeran nggak? Kedengeran tapi agak besar gitu, yang keresak-keresak. Oh, di sini ramai banget soalnya, sorry. Jadi kalau kita bicara analisis finansial, tadi saya sampaikan ya, kamu punya uang 100.000 sekarang dengan uang 100.000 20 tahun lagi, itu kan pasti beda ya, gitu. Kayak kamu dulu uang saku waktu SD itu berapa dengan uang sakumu sekarang itu kan pasti beda. Nah, inilah yang nanti akan kita kalikan dengan diskon rate gitu ya, suku bunga. Suku bunga itu yang nanti akan mempengaruhi nilai uang. Nah, untuk yang analisis finansial, sebenarnya saat ini di Indonesia itu suku bunga untuk finansialnya itu antara 6 sampai 5, something sampai 8. Bahkan ada yang sampai 14. Tapi kita kemarin mungkin ada beberapa kelompok yang sudah disampaikan oleh tim dosennya bahwa
kita sepakat di 8% untuk yang finansial. Sedangkan untuk yang ekonomi kita pakai 12%. Jadi Indonesia itu termasuk yang negara berkembang secara kepastian hukum, kemudian stabilitas politik, jaminan dan seterusnya itu kan masih belum bagus ya. Itu dia kenapa di Indonesia itu suku bunganya masih 10-12%. Nah, kita ambil yang 12 gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kebalik, yang finansial 8%, yang ekonomi 12%. Jangan disamakan bahwa yang nanti dihitungnya 12% semua. Ini kadang sudah saya kasih tahu tapi nanti endingnya juga tetap sama. Ya sebentar. Sebentar, saya ke kamar dulu ya. Saya mau naik lift dulu sebentar. Sebentar. Sebentar ya, saya naik dulu ke kamar sebentar.
Ya, maaf saya lanjutkan. Bisa dengar suara saya? Bisa Ibu. Bisa didengar? Ya. Sebentar. Mematikan TV kok nggak tahu caranya. Bahasa Cina semua. Oke. Ya, jadi nanti yang harus Anda lakukan adalah ini ya, melakukan analisis finansial dan ekonomi. Cuma yang hari ini saya akan membahas lebih kepada analisis finansial. Tadi sudah saya sebutkan bahwa itu terkait dengan langsung yang ada di dalam proyek, dan nanti suku bunganya adalah berapa tadi kalau yang finansial? 8% Ibu. 8%, baik. Nah, kalian sudah pernah lihat tabel DF nggak? Diskon faktor. Sudah pernah belum? Sudah Ibu. Nah, itu kan sebetulnya ada ini ya, macam-macam ya. Ada yang P per F, ada yang F per P, ada yang pakai A. Kamu pakai yang mana tahu nggak? Sudah pernah dijelaskan ya? Ya Ibu, pernah Ibu. Gimana caranya? Ya gini. Ini yang mau kalian cari itu nilai sekarang apa nilai masa depan? Yang mau dicari. Nilai sekarang atau masa depan? Apa? Gimana? Nilai masa depan, Ibu. Yang mau dicari nilai masa depan. Yang diketahui nilai sekarang apa nilai masa depan? Yang diketahui nilai sekarang atau nilai masa depan? Semua pengeluaran kamu, semua pendapatan kamu, itu kan pasti sudah kamu ketahui kan? Nah, itu yang sudah kamu ketahui itu uangmu di masa depan apa uangmu di masa kini? Paham nggak maksudnya? Pembiayaan kamu butuh uang berapa untuk membangun, tiketmu nanti kamu dapat berapa, itu kan sesuatu yang sudah kamu ketahui ya. Nah, itu di masa depan apa di masa kini? Paham nggak maksud saya? Semua uang, semua pembiayaan ya, semua pendapatan, pengeluaran yang kamu ketahui itu kan uang masa depan. Oh, tahun ke-10 saya akan dapat pendapatan dari tiket sekian. Oh, tahun ketiga saya akan membangun ini. Oh, di tahun kedua saya akan membangun ini. Oh, di tahun keempat saya butuh uang untuk pemeliharaan. Jadi itu kan semua hal-hal di masa depan yang bisa kita ketahui kan. Kita tahu nilai uang kita nanti tahun ke-7, tahun ke-8 itu berapa segala macam, kita akan tahu itu. Nah, yang perlu kita cari itu adalah nilai presentnya, nilai sekarangnya. Kalau saya mau dapat uang 10 juta, ya pendapatan tiket saya di tahun kedua, sekarang tuh berarti berapa sih 10 juta itu? Gitu. Jadi find present, cari sekarang. Gitu ya. Nah, yang diketahui adalah nilai masa depan. F-nya itu given. Jadi biasanya tabelnya find P given F. Find masa kini, present, nilai sekarang. Given-nya yang diketahui adalah nilai masa depan. Semua uang kamu kan uang masa depan.
Semua pengeluaran dan pendapatan kamu itu kan nilai uang masa depan. Jadi given-nya, diketahui itu adalah future. Find-nya yang dicarinya itu adalah nilai masa kini. Gitu ya. Jadi makanya nanti kamu pakai NPV karena apa? Yang mau kamu cari itu find-nya itu adalah present-nya sekarang. Yang kamu ketahui nilai masa depan. Semoga nggak bingung ya. Itu ya. Yuk next. Next slide. Ya. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya analisis ekonomi dan finansial, bahwa kalau finansial ya pasti sudut pandangnya adalah keuntungan gitu ya. Dalam hal ini kalau kerjasama dengan pemerintah swasta ya berarti perspektifnya privat tuh lebih ke sini, lebih kepada yang finansial begitu. Kalau yang ekonomi itu lebih kepada perspektifnya nasional atau negara gitu kan. Jadi memberikan manfaat kepada masyarakat. Makanya tadi kan saya sampaikan, kalau ekonomi itu harus layak karena ini adalah nilai kepada masyarakat atau pemerintah. Kan agak aneh kalau kita punya proyek tapi secara ekonomi itu tidak layak. Artinya tidak mendatangkan benefit untuk masyarakat maupun untuk negara. Ya buat apa dilakukan kan gitu. Kemudian kalau yang finansial nanti, jadi sebetulnya monetasi ya. Jadi istilahnya monetasi. Monetasi itu semua kan harus kita rupiahkan. Monetasinya itu kalau yang finansial lebih mudah. Misalnya kayak pembangunan misalnya pembangunan gedung gitu ya. Itu kan lebih mudah tuh. Kita tinggal cari standarnya. Kalau bangunan bertingkat ya, di Tegal itu 1 meter perseginya berapa? Itu udah include antara include tukang, bahan bangunan, itu sudah semuanya gitu ya. Tapi kalau kita bicara nanti yang ekonomi itu agak sulit karena kita pakainya shadow price. Ada beberapa cara untuk monetasi atau untuk menentukan rupiahnya untuk yang ekonomi. Mungkin besok akan lebih banyak dijelaskan oleh Budiah ya, tapi mungkin saya sampaikan dulu salah satunya adalah misalnya dari willingness to pay, ability to pay dari masyarakat itu berapa sih gitu ya. Kalau kita rupiahkan sekian, kira-kira mereka sanggup nggak? Kalau misalnya UMR-nya aja masih di angka 2 juta, tapi kemudian ada biaya-biaya yang di dalam analisis sosial ini atau ekonomi ini di atas itu kan pasti sulit gitu ya. Jadi dilihat dari ability to pay atau dilihat dari nilai kerugian misalnya. Sawahnya tuh nanti rusak, jadi per hektar atau per meter persegi berapa, produktivitasnya berapa gitu kan, rupiahnya berapa lah, itu nanti bisa bisa diketahui. Jadi nggak ngarang ya, kadang-kala tuh gini, jadi kadang-kala itu supaya lebih besar pendapatannya itu, terus kemudian tuh biayanya dikurang-kurangi lah, ini kan nggak baik ya, biayanya dikurang-kurangi. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kamu kalau yang sudah menghitung pasti tahu konteks yang saya sampaikan gitu ya, bahwa ini lebih banyak lebih banyak biayanya, ya udahlah pendapatannya digedein gitu kan, atau biayanya dikurang-kurangin, ya itu nggak logis. Yuk terus next. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kamu tentukan dulu semua biaya dan manfaat. Hal ini bisa diketahui dari tahapan dari NPA yang sudah kamu buat.
setiap tahapan itu kan pasti ada biayanya, karena itu yang kamu tentukan dari situ. Jadi yang mau mengerjakan analisis cost benefit ini harus lihat NPA. Makanya kalau NPA-nya belum finish, ya harus difinishkan dulu, harus diselesaikan dulu. Karena kan NPA itu kan ada duration terus kemudian itu paralel atau tidak, itu kan akan menentukan di tahun keberapa. Jadi misalnya gini, kegiatan yang harus menunggu A menunggu B menunggu C. Misalnya A 4, B 8, berarti kan itu udah 12 bulan, artinya udah tahun ke-1 kan. C-nya 3 bulan, berarti C itu udah di tahun kedua. Nah ini kan antara A, B, dan C ini kan nanti nilai DF-nya atau diskon faktornya kan berbeda gitu. Makanya NPA-nya harus beres, di mana tabelmu yang mana yang harus duluan, mana yang bisa bersamaan, kemudian duration itu akan mempengaruhi dia dilaksanakan di tahun keberapa. Nah, agak tricky kalau misalnya ada yang in between. Jadi misalnya dilaksanakan selama 8 bulan, misalnya start dari bulan ke-10. Berarti kan dalam tahun yang sama itu dia nggak selesai kan? Karena kan dia butuh 8 bulan, sedangkan tahunnya mulainya bulan ke-11. Berarti kan ada di tahun pertama itu 2 bulan, tahun keduanya itu 6 bulan. Nah, hati-hati ini. Berarti kalau saya sih biar gampang, bagi 2 aja. Misalnya habisnya 100 juta, ya udahlah 50 juta masukin tahun pertama, 50 juta masukin yang tahun kedua, kayak gitu. Biar gampang. Tapi maksud saya satu cuma ngingetin aja bahwa kamu tuh ada hal-hal yang in between di tahun, tidak mungkin kegiatanmu tuh 12 bulan gitu. Kan nggak mungkin. Mesti ada yang 7 bulan gitu. Jadi ada yang kemudian pada akhirnya kayak memotong tahun gitu ya. Nah, itu yang hati-hati. So, NPA harus beres, ya. NPA harus beres, kemudian diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tahun berapa, seperti itu. Nah, setelah kamu menyusun semua komponen biaya dan manfaat, kalau di NPA itu kan belum ada benefit ya sebenarnya. Jadi belum ada benefit, jadi nanti silahkan bisa ditentukan gitu benefitnya berapa. Seperti itu. Sebentar. Nah, setelah kamu tentukan cost dan benefitnya, kemudian dirupiahkan gitu ya. Setelah dirupiahkan baru kemudian dihitung berapa NPV, BCR, IRR, seperti itu. Yuk, next. Nah, ini adalah komponen biayanya apa saja. Ada biaya yang secara langsung, tidak langsung, biaya internal, eksternal, biaya yang tangible dan intangible, sama aja. Yuk, terus lanjut. Lanjut. Sama, ini penjelasan seperti yang tadi. Langsung ke yang ini aja, Vega, yang Excel. Sambil nunggu Vega, saya sampaikan bahwa untuk yang analisis finansial, mohon diingat-ingat ya. Analisis finansial, Anda akan menghitung 4. Yang pertama NPV, yang kedua BCR, yang ketiga IRR, dan yang keempat adalah payback period atau payoff time, POT. Nah, kalau apa itu NPV, BCR, IRR, saya pikir sudah dijelaskan di mata kuliah sebelumnya. Jadi 4 hal itu yang Anda hitung di finansial. Tapi yang di ekonomi Anda cukup menghitung 2, NPV dan BCR aja. Kenapa? Kan gitu ya. Kalau NPV itu kan net present value, yang mana
dia itu adalah pengurangan antara benefit dengan cost. Nah, berarti kan kalau dikatakan layak tuh kalau NPV-nya berapa? NPV-nya berapa? Coba sheet 2 dulu, sheet 2. Sheet sebelahnya dulu. Nah, abaikan dulu. Sebelum saya kita follow up pertanyaan saya tadi, mungkin nanti ini yang perlu kamu buat sebelum kamu menyusun rekap di sheet yang tadi ya. Nah, jadi silahkan di breakdown di sini. Jadi kegiatannya apa. Jadi ini kegiatan bisa diambil dari tahapan yang ada di NPA ya. Terus tahun berapa gitu ya. Nah, tahun inilah yang nanti akan menentukan DF-nya gitu kan. Kemudian satuan dan volume, satuan itu orang atau luas atau apa atau meter persegi atau apa. Volume itu adalah jumlah. Nah, volume ini harus sesuai dengan yang ada di dalam kebutuhan ruang. Misalnya kayak kios, berarti kiosnya ada 3 kios, berarti 3, terus kemudian dia satuannya itu adalah berapa? Misalnya 16 meter persegi misalnya seperti itu. Kemudian dijumlahkan. Nah, ini breakdown ini perlu kamu butuhkan. Silakan di breakdown satu-satu, baik yang finansial maupun yang ekonomi. Terserahlah mau bentuknya kayak gimana ya. Tapi intinya adalah komponennya seperti ini, sehingga kita bisa cek gitu ya dengan kebutuhan ruang itu sudah ada belum, sesuai atau enggak. Terus dengan di NPM itu sudah terwadai atau belum, seperti itu. Balik ke yang sheet satunya. Naikin. Ini sheet pertama. Sheet pertama. Yang NPV BCR itu loh. Nah, setelah kamu punya tabel tadi, silakan bisa direkap di sini, Mbak Mas. Jadi kalau tiba-tiba langsung tabel ini kan kita nggak bisa tahu breakdown-nya. Jadi tahun 1 tuh apa aja kan kita nggak tahu. Makanya tadi kamu harus membuat tabel yang tadi dulu, gitu ya. Baru kemudian kamu masukkan ke sini, cost-nya berapa, benefit-nya berapa. Nah, harus diingat Mbak Mas, ini kan kamu tergantung ya, kalau kamu tuh memang sudah punya aktivitas yang saat ini, bisa jadi di tahun pertama tuh kamu sudah punya benefit. Misalnya kayak pasar, atau homestay, udah ada. Kan nggak mungkin selama pembangunan tuh kayak tutup dulu homestay-nya, kan nggak mungkin. Berarti makanya kayak gini ya, misalnya dia di tahun pertama udah punya benefit, gitu kan. Tapi bisa juga ya enggak, karena ini pengembangan baru gitu. Jadi tahun pertama belum ada benefitnya, 0 misalnya seperti itu. Nah, kemudian dikalikan DF, ketemu PV cost, PV benefit, kemudian ketemu cash flow-nya. Cash flow-nya itu dengan mengurangkan antara PV benefit dengan PV cost. Yang di dalam kurung tuh artinya dia masih minus ya. Jadi di tahun pertama tuh pendapatannya masih minus, masih kurang 27 gitu ya. Kemudian yang CCF atau kumulatif cash flow itu adalah total kumulatif. Jadi misalnya kayak kalau yang cash flow itu kan per tahun ya, per tahun dihitung. Kalau yang kumulatif cash flow itu sudah total. Jadi tahun pertama tuh minus 27, tahun kedua minus 2 ya. Sehingga kumulatif cash flow-nya di tahun kedua jadi 29. Kemudian tahun ketiga sudah ada pemasukan tuh 13, berarti kumulatif cash flow-nya kurang 16 seperti itu. Nah, udah tabel ini, kemudian baru kamu tentukan NPV. Prinsipnya NPV itu kan pengurangan antara benefit dengan cost, ya. Berarti dikurangi antara benefit dengan cost. Berarti dikatakan layak kalau lebih banyak benefitnya kan, nilainya positif. Gitu ya, nilainya positif. Selama nilainya positif, berarti NPV-nya itu layak. Gitu ya. Nah, kemudian kalau benefit cost ratio, namanya juga benefit cost ratio. Berarti perbandingan antara biaya dengan manfaat. Nah, kalau nilainya 1, berarti kan impas ya. Benefit dengan cost-nya itu sama. Nah, berarti kalau dikatakan menguntungkan kalau nilainya di atas 1. Berarti benefitnya lebih banyak, gitu ya. Kemudian IRR itu adalah menunjukkan seberapa efektif pengelolaan proyek. Seberapa efektif pengelolaan proyek sehingga
suku kan nanti dia keluarnya itu suku bunga ya Mbak Mas, IRR itu. Suku bunga itulah yang kamu janjikan kepada investor misalnya dalam hal ini kalau kita bicara finansial gitu ya. Nah, semakin kita efektif mengelola berarti kan tingkat keuntungan kita semakin besar gitu. Nah, kalau IRR-nya itu di bawah diskon faktor yang kita gunakan dalam hal ini 8%, berarti dia lebih banyak bayar utangnya gitu ya. Jadi nggak efektif. Jadi IRR dikatakan layak kalau dikatakan layak kalau semuanya itu di atas DF. Kamu nggak usah ngitung, itu di dalam Excel tuh sudah ada ininya kok. Sudah ada fungsi IRR-nya gitu ya. Nah, makanya di dalam analisis ekonomi itu kita nggak menghitung IRR, kita tidak mau menjanjikan keuntungan untuk siapapun. Agak aneh juga kalau misalnya pemerintah mikirin keuntungannya berapa ini, berapa persen. Tidak, karena kita bicaranya ini kemanfaatan buat masyarakat. Makanya hanya yang analisis finansial saja yang kemudian ada IRR-nya. Gitu ya. Nah, kemudian payback period itu adalah tahun kayak break even point lah gitu ya. Tahun keberapa kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, coba kamu lihat Mbak Mas di kumulatif cash flow-nya ya, CCF-nya. Jadi, payback period itu diketahui saat nilai benefit sama dengan cost. Jadi 0 ya. Saat benefit sama dengan cost. Jadi atau sama dengan 0. Coba, itu berarti 0-nya ada di tahun keberapa itu? Yang ada di layar. Tahun keberapa? Tahun berapa? Halo? Tahun berapa Mbak? Mas? Syafiq? Tahun keberapa Syafiq? Syafiq ada nggak? Ada nggak? Syafiq ada nggak? Nggak ada, Syafiq nggak ada. Abiyu? Ada? Ada Ibu. Nah, itu nolnya tahun keberapa Mas? Di tahun keempat Bu. Ya, tahun keempat. Terima kasih. Tapi sebetulnya kita kan tidak tahu dengan pasti. Tahun keempat itu kan ada 12 bulan. Ya kan? Tidak ada 12 Ada 12 bulan sehingga kita tidak tahu apakah itu tuh tahun ketiga, artinya bulan kok tahun ketiga. Bulan keberapa? Apakah di bulan ke-7, bulan ke-5, jadi 3 tahun 5 bulan tuh sudah temu sudah break even point atau tahun keberapa. Nah, caranya itu kan di bawah, itu kan ada gambar tuh. Ada gambar XY itu yang di bawah Vega. Ada RP itu loh. Coba diturunin. Nah, silakan kamu bisa buat kayak gini. Jadi X-nya itu adalah waktu, sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya itu adalah CCF. Nah, misalnya tadi ya, waktu kan ke kanan ya. Tahun pertama itu kan minus 27, berarti dia di bawah. Dari bawah. Kita kasih titik gitu ya. Tahun 1 minus 27. Kemudian kan ke tahun kedua dia masih minus 29, agak turun ke bawah lagi.
Kemudian tahun ketiga dia udah naik, minusnya 16, tahun keempatnya sudah naik. Nah, kasih titik-titik-titik itu ya. Kemudian ditarik garis. Nah, perpotongan garis itulah yang saat memotong sumbu X itu adalah payback periodnya. Nanti kamu akan ketemu. Jadi silakan kamu masukkan dulu itu tahun, X-nya tahun, Y-nya itu CCF. Kamu buat titik-titik, kamu hubungkan dengan garis. Nah, setelah kamu hubungkan dengan garis yang memotong di sumbu X itu adalah tahun tahun payback periodnya. Nah, balik lagi kalau kita bicara analisis ekonomi, kita kan nggak akan mikirin, pemerintah tuh nggak akan mikirin kapan balik modal, karena memang ya itu kewajiban pemerintah, ibaratnya seperti itu. Yang penting masyarakatnya bisa dapat keuntungan kan gitu. Makanya dia tidak menghitung payback period untuk yang analisis ekonomi. Itu ya, jadi silakan nanti di list dulu, kalau yang sudah di list ya nanti kamu lihatlah apakah semua komponen kamu di NPA itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, kemudian tentukan benefit dan cost-nya, apakah itu langsung atau tidak langsung kayak gitu ya. Terus kemudian pakai nilai standar yang ada, kemudian habis itu baru dihitung. Diskon faktornya 8, kemudian yang ekonomi 12. Lalu dihitung NPV, BCR, IRR, dan payback period. Sebelumnya membuat tabel yang tadi di breakdown per tahun, kemudian baru kita rekap, baru kemudian bisa ketahuan nilai-nilai NPV, BCR, IRR, dan payback period. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Coba balik ke ngalamin PPT. PPT dulu, pegang. Balik ke PPT yang slide terakhir kalau nggak salah. Yang terakhir. Ya. Benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada ada kalanya kalau misalnya analisis finansial kita itu tidak layak, gitu ya. Nah, nanti seperti apa? Nah, itu bisa dilakukan dengan hybrid misalnya. Hybrid itu bisa dengan penyertaan modal dari pemerintah misalnya. Seperti itu. Jadi coba kamu lihat itu di ekonominya itu kan layak semua tuh, ya kan? Kelayakan proyek, segi ekonomi semuanya layak. Gak ada yang nggak layak. Kalau ekonomimu nggak layak, wassalam, udah nggak usah lakukan proyek ini kan gitu. Kemudian kalau misalnya secara keuangan itu layak, nah itu bisa di PPP kan atau di BOT kan. KPS tuh KPBU atau PPP. Tapi kalau misalnya tidak layak, itu ada yang namanya hybrid financing. Hybrid financing itu double pembiayaan. Jadi ada pemerintah dan swasta di situ. Misalnya pemerintah fokusnya kepada sifatnya yang pelayanan umum misalnya. Kalau yang kurang layak ya dia nggak layak sih tapi nilainya nggak terlalu besar, misalnya NPV perbandingan NPV pengurangan NPV dan BCR-nya itu nggak terlalu besar, hanya 0,1
koma misalnya, atau minus 0, berapa misalnya. Jadi nggak jauh jaraknya, seperti itu. Tapi diusahakan layak ya, semuanya layak gitu. Nah ini kan mau meyakinkan pemerintah, tapi bukan berarti terus kalau nanti meyakinkan pemerintah terus digedein ya tadi ya ininya ya, benefitnya dan cost-nya dikurangi gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa selesaikan. Nanti kuis jam 7, saya ulangi ya, kuis jam 7, kemudian jam 8 nanti silakan kelas A dan D1 ya. Mungkin saya pikir satu kelompok cukup 10 menit lah begitu ya untuk kita lihat bersama-sama. Total ada berapa mahasiswa Mbak Vega? Di tim Vega? sekarang 146. Enggak, total mahasiswa. No. Semua mahasiswa ada berapa? Ada 205. Silakan nanti yang tidak ada silakan dilaporkan di ininya masing-masing. Saya juga akan share ke, ini nggak ada 146 karena kan ada saya 145. Berarti yang sisanya tidak hadir silakan dilaporkan. Saya juga akan update di grup dosen bahwa yang hadir hanya 145. Gitu ya. Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ibu. Yuk.